Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu. Yuk kita belajar tematik. Hari ini kita belajar tema 4 keluargaku, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga. Nah, kita melanjutkan pembelajaran kita, yakni pembelajaran ketiga lagi. Ini merupakan materi kelas 1 dari SD Negeri 37 Sungai Bange, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Yuk kita belajar. Kita akan membacakan sebuah cerita. Nah, namun di sini ada simbol ataupun gambar yang harus kita perhatikan. Nah, kalau misalnya ada gambar ini, nah contohnya di sini. Jika ada gambar ini, maka kita baca dayu. Nah, jika ada gambar ini, kita baca ibu dan ayah dayu. Nah, jika ada gambar ini, kita baca rumah. Nah, kalau ada gambar ini, kita baca berterima kasih. Kalau ini, kita baca yaitu puji. Nah, kalau gambar ini, kita baca rumput. Kalau ini kita baca bunga. Nah, bagaimana teksnya? Yuk disimak dengan baik. Nah, ini adalah teksnya anak-anak ibu. Nah, ibu akan membacakan ceritanya. Simak dengan baik ya. Pada hari Minggu, nah tadi ingat apa bacaannya nih? Dayu. Pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama ibu dan ayah Dayu. Kalau ini rumah. Di rumah Dayu ada kebun yang sangat luas. Dayu mencabut rumput liar. Ayah Dayu memangkas tanaman yang tidak rapi. Ibu Dayu memupuk dan menyiram tanaman bunga. Dayu senang bisa berkumpul dengan keluarga. Ibu dan ayah Dayu berterima kasih kepada Dayu karena sudah membantu mereka. Ibu dan ayah Dayu memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Dayu sangat senang dipuji oleh ibu dan ayah Dayu. Wah, jadi seperti itu kita membacakannya. Kita harus memahami makna dari gambar atau lambang yang tersedia. Nah, anak-anak ibu, pernahkah anak ibu membantu orang tua? Yuk, bagaimana kamu membantu mereka? Nah, di sini Siti membantu orang tuanya dengan membereskan rumah. Siti menyapu dan mengepel. Tidak lupa Siti membuang sampah ke tempatnya. Nah, sambil membantu ibu, Siti belajar, yaitu Siti membandingkan berat benda di rumahnya. Nah, ayo kita bantu Siti membandingkan berat benda di rumahnya. Nah, kita beri tanda centang pada gambar yang lebih berat. Nah, benda yang berat berada di posisi bawah. Ya, cara kita menandai mana yang benda yang berat dan mana benda yang ringan, yaitu kalau berat berarti bendanya berada di posisi bawah. Kalau ringan, benda yang ringan berada di posisi atas. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan alat perbandingan berat ini, alat pengukur berat. Nah, kita taruh di kedua ujungnya benda tersebut. Kemudian, kita bisa melihat kalau bendanya berada di posisi bawah, berarti itu bendanya berat. Kalau bendanya berada di posisi atas, berarti itu bendanya ringan. Maka di sini
benda yang lebih berat yang mana? Yaitu yang ini dia, ember. Nah, bagaimana kalimat perbandingannya di sini? Kalimat perbandingannya yaitu ember lebih berat dari skop sampah. Iya, itu adalah kalimat perbandingannya. Ember lebih berat dari skop sampah. Selanjutnya di sini ada bantal dengan ember. Nah, manakah yang lebih berat? Yaitu bantal. Maka kalimat perbandingannya adalah bantal lebih berat dari ember. Nah, kalau misalnya perbandingannya lebih ringan bagaimana? Berarti kalau perbandingannya lebih ringan, kalimatnya yaitu ember lebih ringan dari bantal. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, di sini ada sepatu dan bantal. Nah, manakah yang lebih berat di sini? Lihat, benda yang posisinya di bawah mana? Ini dia posisinya yang di bawah. Ini berarti sepatu lebih berat. Kita beri tanda centang. Dan selanjutnya, bagaimana kalimat perbandingannya? Kalimat perbandingannya yaitu sepatu lebih berat dari bantal. Selanjutnya, yang keempat gambarnya yaitu ada alat pel dan sepatu. Nah, benda yang ringan mana? Benda yang berada di posisi atas, yaitu sepatu. Sepatu lebih ringan. Kalau benda yang berat mana? Benda yang posisinya di bawah, yaitu alat pel. Maka yang berat di sini adalah alat pel. Nah, kita beri tanda centang. Dan kalimat perbandingannya, alat pel lebih berat dari sepatu. Nah, dari keempat gambar ini, coba anak ibu perhatikan, manakah benda yang paling berat? Yang paling berat. Nah, yang lebih berat dari gambar ataupun dari benda yang lain, yaitu ayo, benda apa? Alat pel. Nah, alat pel yang paling berat. Bagaimana anak ibu? Apa anak ibu bisa memahami cara membandingkan berat benda? Nah, semoga anak ibu memahami ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Udin bersama keluarga akan pergi ke kebun binatang. Nah, mereka pergi ke kebun binatang. Udin senang berlibur bersama keluarga. Apa yang mereka gunakan agar kakinya bersih? Nah, agar kakinya tetap bersih. Coba perhatikan di sini. Udin dengan keluarganya memakai sepatu. Apakah yang akan kamu pakai jika keluar rumah? Nah, pilihlah alas kaki yang benar di bawah ini. Nah, ibu, kita akan mencocokkan. Misalkan, jika anak ibu pergi bermain layang-layang. Alas kaki mana yang akan anak ibu gunakan? Ini, atau ini? Yaitu, ini dia yang akan anak ibu gunakan, sandal. Bermain layang-layang di luar rumah ataupun di lapangan bersama teman-teman, kita memakai sandal. Nah, kalau misalnya bermain sepak bola, apakah kita memakai sandal? Tidak, kita menggunakan sepatunya. Sepatunya yang mana? Ini, atau ini? Yang ini dia. Nah, kita menggunakan sepatu ini. Nah, sepatu yang khusus untuk bermain sepak bola. Kita beri tandanya ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini Siti pergi keluar rumah. Nah, berarti dia pergi misalkan jalan-jalan bersama keluarganya. Dia memakai apa? Memakai sepatu. Sepatu yang mana dipakainya? Ini dia. Nah, kita beri tandanya. Tanda panahnya.
Kalau misalnya pergi berenang, yang mana kita gunakan sebagai alas kaki? Yaitu yang ini dia. Nah, kalau berenang kita menggunakan alas kakinya ini. Atau di tanah panahnya. Nah, sekarang anak ibu kita mengerjakan tugas tematik. Tema 4, subtema 4, pembelajaran ketiga. Anak ibu lingkari huruf yang menunjukkan benda yang berat. Nah, jadi anak ibu menentukan ya mana benda yang berat dengan cara melingkari hurufnya. Di sini ada A dan B, ada benda A dan benda B. Nah, lingkari mana benda yang lebih berat. Kemudian yang kedua juga seperti itu. Ada benda C dan ada benda D. Yang ketiga, gambarnya seperti ini. Nah, ada benda E dan ada benda F. Yang keempat, gambarnya seperti ini. Ada benda G dan ada benda H. Untuk pengerjaan tugasnya, nah ibu cukup menuliskan soalnya yaitu nomor 1 A, B. Kemudian perhatikan gambar yang ada pada video ini dan lingkari huruf yang menunjukkan benda yang lebih berat. Nah, seperti itu tugasnya. Anak ibu selalu semangat belajarnya. Apabila anak ibu belum paham, dapat bertanya kepada ibu atau mengulang kembali video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.